Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Radan Sukardan, SEM SI AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek kami studi kelayakan bisnis yaitu Sang Ayam Geprek. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Abdul Aziz Nur Rahman dengan NIM 234010189. Dan perkenalkan nama saya M. Dari Satika 234 010392. Perkenalkan, nama saya William Samudra Patah dengan NIM 234 010413. Selanjutnya akan dibacakan oleh Darius. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proyek kita. Yaitu pertama-tama kita akan menjelaskan tentang latar belakang. Industri kuliner merupakan sektor yang terus tumbuh dan memiliki potensi besar di Indonesia, terutama karena tingginya minat masyarakat terhadap makanan bercita rasa pedas. Salah satu yang paling digemari adalah ayam geprek, yaitu ayam geprek yang tepung yang diulek dengan sambal khas berbagai level kepedasan. Popularitasnya didorong oleh rasa yang sesuai dengan selera lokal, harga terjangkau, dan kepraktisannya. Melihat peluang ini, hadir brand lokal yaitu Sang Ayam Geprek yang menawarkan konsep ayam geprek modern dengan rasa autentik dan pelayanan yang cepat saji. Brand ini mengutamakan kualitas rasa, inovasi sambal, terutama pada sambal hijau, dan strategi pemasaran digital untuk menjangkau segmen mahasiswa dan pekerja urban, khususnya di kawasan Dago Pojok, Bandung. Selain menyajikan produk unggulan, sang ayam geprek juga berkontribusi terhadap ekonomi lokal dengan memberdayakan petani dan peternak sekitar. Konsisten dalam membangun identitas, menjaga kualitas, dan memenuhi kebutuhan konsumen menjadikan brand ini layak dijadikan sebagai studi kasus pengembangan UMKM kuliner di Indonesia. Profil usaha. Jenis usaha. Usaha yang akan dikembangkan adalah sebuah bisnis kuliner kekinian dengan brand Sang Ayam Geprek yang mengusung konsep modern, kreatif, dan inovatif. Produk utama dari usaha ini adalah ayam geprek, namun diolah dan disajikan dengan pendekatan baru yang lebih variatif, berkarakter, dan mampu bersaing di tengah maraknya tren kuliner saat ini. Lokasi yang kami lihat yaitu lokasi yang kami jadikan juga tempat usaha yaitu di daerah Dago Pojok. Karena Dago Pojok merupakan orang-orang yang seperti mahasiswa untuk mencari makanan pada siang hari maupun malam hari. Nama perusahaan. Perusahaan ini akan menggunakan nama Sang Ayam Geprek sebagai identitas utama merek. Nama ini dipilih dengan memiliki kesan yang kuat, khas, dan mudah diingat oleh konsumen. Kata Sang memberikan sentuhan personifikasi yang unik, seolah-olah produk ayam geprek ini memiliki karakter dan cerita tersendiri yang membedakannya dari merek lain di pasaran. Perlu ditegaskan bahwa sang ayam geprek tidak memiliki berkaitan apapun dengan brand milik publik figur seperti Kaisang Pangarep dan merupakan brand di independen yang dikembangkan sebagai mandiri dengan konsep konsep, resep, dan strategi bisnis yang original. Visi misi produk proyek kami yaitu PC yang menjadi developer kuliner ayam geprek modern yang tidak hanya mengunggah selera, tetapi juga menghadirkan pengalaman makan yang berkesan, penuh kejutan dan melekat di ingatan konsumen, baik dari rasa, tampilan, hingga cerita di balik setiap gigitannya. Misi mendobrak standar ayam geprek
konvensional dengan menghadirkan varian rasa, tekstur, dan sajian yang inovatif. Menghadirkan kuliner yang bisa dibicarakan, yaitu makanan yang bukan hanya enak, tapi juga visual unik dan layak jadi bahan cerita di meja makan maupun media sosial. Membangun ekosistem brand yang dekat dengan konsumen muda melalui pendekatan digital, kolaborasi kreatif, serta layanan yang cepat, praktis, dan personal. Mengutamakan kualitas dan konsisten dalam bahan baku hingga pelayanan. Untuk menjaga kepercayaan pelanggan di tengah pesaing yang dinamis. Aspek pasar dan pemasaran. Pengu- Untuk mengukur permintaan efektif pada sang ayam geprek menggunakan data jumlah penduduk di Dago Pojok selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 22 sampai 25. Metode link rasio yaitu metode untuk menghitung permintaan efektif. Berikut adalah tabel jumlah penduduk pada 5 tahun terakhir di Dago Pojok. Pada pada tahun 2021, jumlah penduduk di Dago Pojok yaitu 35.154 orang. Pada tahun 2022, 35.239 orang. 2023, 35.268 orang. Dan 2024, 35.202 orang. Dan 2025, 35.233 orang. Metode yang kami lihat dari sebelumnya yaitu metode link ratio. Link ratio yaitu jumlah penduduk. Kenapa kita memilih dari tabungan 10%, 70%, dan 20% investasi? Bahwa kami juga hanya menjual makanan pokok saja. Karena ring ratio itu menjelaskan tentang bagaimana si penghasilan dari suatu atau seseorang di Dago Pojok karena akan membaginya kepada tabungan 10%, investasi 20%, dan konsumsi 70%. Dari konsumsi pastinya akan dibagikan lagi menjadi 20% pendidikan, 20% sandang, dan 30 pangan, 20 papan, dan 10% hiburan. Di sini hanya kami kan menjual geprek, ayam geprek. Di sini kami membawakan pangan, yaitu makanan pokok 60% dan makanan tambahan 40%. Makanan pokok yaitu nabati 40% dan hewani 60%. Hewani dibagi dua yaitu ayam 60% dan telur 20%. Rumus dari PE yaitu permintaan efektif yaitu dari konsumsi pangan, makanan, hewani dan ayam yaitu 70%, 30%, 60%, 60%, 60% dan dikali jumlah penduduk. Nah, seperti ini yang dari tadi rumus kita aplikasikan yaitu penduduk dikalikan oleh link ratio atau formula. 35.154 diambil dari jumlah penduduk Dago Pojok dan pada tahun 2021 dikalikan link rasio yang kita ambil tadi yaitu 70%, 30%, 60%, 60%, dan 60%, dan sehingga menghasilkan PE 1.595. Dan pada tahun 2022 penduduk bertambah yaitu 35.239 dikalikan dengan link ratio yang tadi yaitu 70%, 30%, 60%, 60%, dan 60%, dan menghasilkan PE yaitu permintaan efektif 1.536. Dan
pada tahun 2023 penduduk masih bertambah yaitu 35.268 dan seperti tadi caranya yaitu dikali 0,7 yaitu 70%, 0,3 yaitu 30%, 0,6 yaitu 60%, dikali 0,6 yaitu 60% dan 60% sehingga menghasilkan PE yaitu 1.600. Dan masih pada tahun 2023, 2024 penduduk berkurang karena adanya perpindahan sehingga penduduk Dago Pojok berkurang yaitu 35.202. Dan dengan cara yang tadi yaitu dikalikan dengan 70%, 30%, 60%, 60%, 60% yang menghasilkan 1.597 permintaan efektif. Dan pada tahun 2025 penduduk Dago Pojok bertambah yaitu 35.233 dengan menggunakan cara yang tadi yang menghasilkan PE yaitu 1.598. Slide selanjutnya pada tahun 2021 dengan PE 1.595 dengan harga 13.000. XY-nya PE dikali harga yaitu 1.595 dikali 13.000 menghasilkan 20.735.000. Dan untuk mendapatkan X kuadrat yaitu harga dikali harga yaitu 13.000 kali 13.000 dengan hasil 169 juta. Dan sama seperti selanjutnya sampai 2025 dengan perhitungan yang sama pada tahun 2021. Sehingga sudah mendapatkan hasilnya ditotalkan yaitu sigma Y 7.926 dan sigma X yaitu 66.000. Sigma XY yaitu 104.635.500.000 dan sigma X kuadrat yaitu 871.500.000. Nah, kita menggunakan metode regresi linear, tinggal masukkan total tersebut yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dan dikuadratkan. Dan B-nya tinggal masukkan ke rumus. Dan B-nya yaitu 61.500 dibagi 1.500 menghasilkan B yaitu 0,041. Dan kita akan menghitung A yaitu sigma Y dikurangi B kali sigma X bagi N. Yaitu buka kurung 926 dikurang 2.706 dibagi 5. Yaitu A-nya 1.044. Karena sudah mendapatkan A plus BX-nya yaitu tinggal masukkan yaitu Y 2025 yaitu 1.044 yaitu A-nya ditambah B 0,041 dikali 13.000 harga sampai 2023 perhitungannya sama seperti 2025. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung pengukuran dan peramalan. Nah, pada tahun 2021 dengan PE 1.595 yang diambil dari slide selanjutnya yaitu dikurangi penawaran. Penawaran diambil dari benchmark yang kita lihat yaitu dengan dikurangi PE dikurangi penawaran sampai 2021 sampai 2025 perhitungannya seperti itu.
dan peramalan. Pada tahun 2025, PE-nya PE 1577 dikurangi penawaran yang diambil dari benchmark tadi, sehingga di PE dikurangi penawaran yaitu 1577 dikurangi 400 dengan pasar potensial 1177. Perhitungannya sama sampai 2029. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ada penetapan harga. Dalam industri kuliner, penetapan harga merupakan strategi penting yang harus mempertimbangkan kualitas produk, daya beli konsumen, dan harga pasar. Sang ayam geprek menetapkan harga sebesar 13.500 per porsi, yang mencakup nasi, ayam geprek, sambal pilihan, dan lalapan. Harga ini berada dalam rentan harga pasar ayam geprek di Bandung, yang berkisaran antara 10.000 hingga 15.000 per porsi. Penetapan harga tersebut bertujuan untuk menawarkan produk berkualitas dengan porsi yang memadai, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan konsumen. Dengan strategi ini, sang ayam geprek berharap dapat bersaing secara efektif di pasar kuliner Bandung. Perkiraan penjualan untuk market share merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan penjualan suatu produk dibandingkan dengan pesaing di pasar yang sama dengan lokasi strategis di Jalan Dago Pojok, Bandung yang dekat dengan beberapa kampus. Sang ayam geprek menargetkan untuk mencapai harga pasar yang signifikan di segmen konsumen muda dan pekerja kantoran. Strategi pemasaran yang efektif seperti promosi melalui media sosial dan program loyalitas pelanggan diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas pasar sang ayam geprek di Bandung. Untuk segmentasi pasar, permintaan terhadap ayam geprek terus meningkat, terutama di kalangan masyarakat yang menyukai makanan pedas dan praktis. Sang ayam geprek menargetkan segmen pasar yang luas, mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, hingga keluarga, dengan menawarkan variasi sambal dan porsi yang sesuai dengan selera konsumen. Lokasi usaha yang strategis di pusat kota Bandung, khususnya di Jalan Dago Pojok, memberikan keuntungan tersendiri dalam menjangkau konsumen dari berbagai kalangan, aksesibilitas yang mudah, dan lingkungan yang ramai mendukung potensi pertumbuhan bisnis ini. Segmentasi demografis untuk usia di 18 sampai 35 tahun untuk pekerja, mahasiswa, pelajar, dan pekerja kantoran untuk pendapatan menengah ke bawah. Kawasan Dago yang dekat dengan berbagai institusi, pendidikan, dan perkantoran menyediakan basis konsumen yang sesuai dengan demografi ini. Untuk segmentasi geografisnya, lokasi Kota Bandung khususnya area Dago, terutama area Dago Pojok. Dago merupakan kawasan strategis yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan bisnis di Bandung. Dengan banyaknya kampus, perkantoran, dan tempat wisata di sekitar Dago, menarik berbagai kalangan masyarakat menjadikan lokasi ideal untuk menjangkau pasar yang luas dan beragam. Untuk segmentasi psikografisnya, untuk gaya hidup, aktif, dinamis, dan menyukai makanan pedas serta praktis. Untuk preferensinya, mencari makanan yang lezat, cepat saji, dan sesuai dengan tren kuliner terkini. Konsumen di segmen ini cenderung mengikuti tren makanan dan mencari pengalaman kuliner yang unik. Mereka menghargai variasi sambal dan cita rasa khas yang ditawarkan oleh sang ayam geprek. Untuk segmentasi perilaku, frekuensi pembelian kisaran 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Untuk alasan pembelian, harga terjangkau, rasa yang sesuai selera, dan kemudahan akses. Untuk konsumen dalam segmentasi ini memiliki kebiasaan membeli makanan cepat saji secara rutin. Mereka memilih sang ayam geprek karena kombinasi antara harga yang bersahabat, rasa memuaskan, dan lokasi yang mudah dijangkau di kawasan Dago Pojok. Untuk satu kebutuhan praktis dan efisiensi waktu konsumen di daerah Dago yang mayoritas terdiri dari mahasiswa dan pekerja kantoran. Memiliki jadwal yang padat, mereka mencari solusi makanan yang cepat saji dan mudah diakses untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa mengorbankan waktu. Nah, untuk yang A, poin A itu harga terjangkau dengan posisi memadai. Dengan harga sekitar 13.500 per porsi, sang ayam geprek menawarkan nilai ekonomis yang menarik bagi konsumen berpenghasilan menengah ke bawah. Porsi yang cukup besar juga memungkinkan untuk berbagi atau memberikan kepuasan lebih dalam satu kali pembelian. Untuk poin B yaitu inovasi menu dan variasi sambal. Untuk konsumen cenderung mencari variasi dalam pilihan makanan mereka dengan menyediakan berbagai jenis sambal dan menu inovatif. Sang Mayang Geprek mampu menarik perhatian konsumen yang ingin mencoba sesuatu yang baru dan berbeda dari kompetitor lainnya. Untuk poin yang C, yaitu cita rasa. Cita rasa pedas yang mengunggah selera kecintaan masyarakat Indonesia terhadap makanan pedas menjadi salah satu alasan utama popularitas ayam geprek. Variasi sambal yang ditawarkan oleh sang ayam geprek memenuhi keinginan konsumen akan sensasi rasa yang kuat dan memuaskan. Untuk faktor pesaing, sang ayam geprek hadir di tengah persaingan yang ketat industri ayam geprek dengan menawarkan inovasi menu, khususnya sambal hijau, korek, dan sambal barbeque yang unik dan menggugah selera.
Keunggulan lainnya terletak pada penggunaan bahan segar berkualitas dengan racikan rempah khas yang menghasilkan cita rasa konsisten dan istimewa dengan mengusung konsep inovatif dan fokus pada kualitas. Sang Ayam Geprek menargetkan 3 segmen utama, yaitu bapak-bapak mencari makanan siang praktis, ibu-ibu yang menginginkan solusi makanan cepat dan disukai keluarga, serta mahasiswa yang mencari makanan enak, murah, dan kekinian. Strategi ini bertujuan untuk menjangkau pasar yang luas dan beragam. Untuk positioning, yaitu dalam posisi pasar, sang ayam geprek memposisikan diri sebagai tempat makan ayam geprek yang menawarkan cita rasa otentik dengan sentuhan inovatif. Kami menghadirkan varian sambal, hijau, korek, dan sambal barbeque yang unik. Membedakan diri dari kompetitor yang umumnya hanya menawarkan sambal tradisional. Selain itu, kami menekankan penggunaan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi untuk memastikan setiap hidangan memiliki cita rasa yang konsisten dan memuaskan. Sang ayam geprek juga menonjolkan suasana tempat yang nyaman dan pelayanan yang ramah, menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan bagi pelanggan. Dengan demikian, kami ingin dikenal sebagai pilihan utama bagi mereka yang mencari ayam geprek lezat dengan harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas dan kenyamanan. Untuk yang kedua, yaitu marketing mix atau bauran pemasaran. Untuk produk, Sang Ayam Geprek merupakan nama brand bisnis kami. Kami menyediakan beberapa varian rasa sambal, seperti sambal hijau, sambal korek, sambal barbeque, dan lain banyaknya. Untuk price atau harga, ayam geprek, varian, dan sambal atau nasi untuk paket lengkapnya itu 13.500. Untuk place atau tempat, kios Sang Ayam Geprek berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kota Bandung. Untuk promosinya, promosi yang dilakukan oleh Sang Ayam Geprek melalui sosial media, yaitu Instagram, dan menawarkan ke teman atau saudara terdekat dari mulut ke mulut. Untuk tampilan fisik, bukti fisik offline dari Sang Ayam Geprek yaitu berupa ruko yang ditempati di daerah Dago Pojok dan di depan kampus Universitas Pasundan Taman Sari, dan bentuk online-nya berupa media sosial berupa akun Instagram. Untuk orangnya, para karyawan yang bekerja sesuai standar operasional atau prosedur SOP. Untuk prosesnya, proses pembuatan Sang Ayam Geprek yang sesuai dengan selera dan keinginan para pembeli, terutama anak kos yang meminta harga terjangkau, rasa enak, namun dengan porsi lebih. Untuk selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk yang pertama ada strength atau kekuatan. Untuk yang pertama lokasi strategis terletak di dago pojok dan depan kampus Universitas Pasundan Taman Sari, area yang ramai dengan aktivitas mahasiswa dan wisatawan, memberikan potensi pasar yang besar. Untuk yang kedua, varian sambal unik menyediakan pilihan rasa sambal seperti sambal hijau, korek, dan sambal barbeque yang khas menawarkan pengalaman rasa yang berbeda bagi konsumen. Terus selanjutnya ada harga terjangkau dengan harga sekitar 13.500 per porsi. Produk ini menarik bagi konsumen pasar mahasiswa dan pekerja kantoran dengan anggaran terbatas. Untuk selanjutnya ada cita rasa konsisten, menggunakan bahan baku segar seperti cabai dan resep yang terstandarisasi untuk menjaga kualitas rasa. Dan yang terakhir ada pelayanan cepat dan ramah, staf yang terlatih memberikan pelayanan yang efisien dan menyenangkan bagi pelanggan. Untuk yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yaitu ada keterbatasan modal. Sebagai usaha yang masih berkembang, keterbatasan modal dapat membatasi ekspansi dan inovasi. Untuk promosi terbatas, kurangnya promosi yang efektif, terutama di media sosial, dapat mengurangi visibilitas mereka di pasar yang kompetitif. Untuk yang selanjutnya ada sumber daya manusia terbatas. Jumlah staf yang terbatas dapat mempengaruhi pelayanan, terutama saat jam sibuk. Dan terakhir ada ketergantungan pada pasok lokal. Ketergantungan pada pemasok lokal dapat menyebabkan fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku. Nah, untuk yang ketiga ada opportunity atau peluang. Untuk yang poin pertama adalah tren makanan pedas. Popularitas makanan pedas di kalangan anak muda dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Untuk yang kedua ada kemitraan dengan pelayanan pengantaran. Bekerja sama dengan platform seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood dapat memperluas jangkauan pasar. Dan terakhir ada peningkatan aktivitas digital. Menggunakan media sosial dan pemasaran digital untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Dan untuk yang terakhir dan untuk yang keempat ada threat atau ancaman. Untuk persaingan yang ketat, banyak usaha ayam geprek di Bandung termasuk di Dago meningkatkan persaingan dan mempersulit diferensiasi. Untuk yang selanjutnya ada perubahan selera konsumen. Tren makanan yang cepat berubah dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk ayam geprek. Untuk yang selanjutnya ada kenaikan harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku seperti ayam dan cabai dapat mempengaruhi margin keuntungan. Untuk yang terakhir ada regulasi pemerintah. Perubahan dalam peraturan kesehatan dan keamanan makanan dapat memerlukan penyesuaian operasional. Untuk yang selanjutnya ada penilaian aspek teknis dan produksi. Untuk kapasitas produksi ekonomis, untuk kapasitas produksi sang ayam geprek ini, hasil produksi tiap harinya berkisar rata-rata sekitar 100 porsi dengan jumlah tenaga kerja 7 orang. Namun, seiring berjalannya waktu, produk sang ayam geprek meningkat sesuai permintaan konsumen. Rencana produksi tahunan selama umur ekonomis, yaitu rencana produksi tahunan sang ayam geprek dengan jumlah
karyawan 7 orang dengan produksi rata-rata hariannya itu 100 porsi, maka maka sang ayam geprek dapat memproduksi 35.800 porsi per tahunnya. Untuk alat yang dipilih, alat-alat yang digunakan untuk memproduksi dan menyimpan ayam geprek. Sang ayam geprek yaitu wajan, kompor, gas, etalase, atau buat ayam yang sudah matang, dan ulekan. Nah, nah, di sini ada kebutuhan bahan baku. Yang pertama ada ayam, tepung, cabai hijau, garam, gula, minyak, tomat, air, cengek, timun, dan nasi. Nah, untuk peralatan dan harga tetap lainnya yaitu 2 kompor gas, 1 wajan, 1 etalase, 1 rak, 2 rice cooker, dan 2 cobek dan ulekan. Kebutuhan tenaga kerja langsung yaitu kami mempunyai 7 tenaga kerja dengan gaji 3 juta per bulan. Menyusun schedule kerja kami menjalankan bisnis ayam geprek sang ayam geprek tiap hari tanpa libur dengan jam kerja dari pukul 10 hingga pukul 6. Dan selanjutnya ada aspek keuangan. Nah, untuk analisis kebutuhannya itu kebutuhan dana per bulan dan kebutuhan modal kerja. Yang pertama ada bahan baku per bulannya, yaitu untuk ayam satu unitnya 50 kilogram dengan harga 37.500. Nah, untuk jumlah harga 1.875.000 didapat dari 37.500 dikalikan dengan 50. Dan yang kedua ada tepung dengan 7 kilo dengan harga 13.000, untuk gula 1 kilo dengan 17.500, dan minyak dan seterusnya dikalikan dengan harga unit dan dikalikan dengan harga dan seterusnya. Nah, untuk total bahan baku per bulan yaitu ada di 2.756.500. Nah, untuk BAP variabelnya itu ada tisu, plastik, gloves, gas melon, styrofoam, galon, lampu. Dengan tisu 4 pieces dengan harga 16.000 dikalikan 16.000 dikalikan 4 yaitu dengan jumlah harganya 64.000, begitupun seterusnya dengan total BAP variabel di 322.000. Nah, untuk total gaji karyawannya yaitu dengan pelayanan dan chef 7 orang itu 2.500.000, dengan total gaji karyawannya itu 17.500 dikalikan dengan eh, gaji per bulan per orang dikalikan dengan 7 orang itu 17.500, 17.500. Itu untuk total gaji karyawan. Dan yang keempat ada biaya air, listrik, internet, dan biaya bangunan. Untuk biaya air yaitu 1 bulannya 90.000, untuk biaya listrik 1 bulannya 120.000, untuk biaya bangunan 1 bulannya 2 juta. Nah, untuk total biaya air, listrik, dan bangunan kisaran 2.210.000. Nah, untuk kebutuhan dana aktiva tetap per bulan, yaitu kebutuhan dana aktiva tetap per bulan. Untuk peralatannya ada sendok, pisau dapur, piring anyaman, kompor, etalase ayam, cobek dan ulekan, meja dan kursi, termos nasi, rice cooker, wajan, spatula, saringan, ember, pengki, terima listrik, dan sapu. Nah, untuk biayanya bisa dilihat dari tabelnya. Untuk biaya harga per unit dan satuannya itu dikalikan saja dan dapat nanti jumlah harganya ya. Dan untuk total biaya peralatannya untuk setelah dijumlahkan yaitu 6.366.000 dengan total modal kerja selama 1 bulan 22.788.500 dikali 12 bulan didapatkan hasil 273.462.000 rupiah untuk per tahun. Total biaya peralatan sebesar 6.366.000. Dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Wildan. Ya baik, berikutnya ada proyeksi laba rugi. Di sini ada keterangan penjualan. Itu penjualan ayam geprek selama tahun 2025 yaitu 483.300 itu didapat dari target penjualan sehari yaitu 100 porsi dikali harga per porsi yaitu 13.500 dan dikali jumlah hari dalam setahun yaitu 358.000 sehingga didapat 483.300.000 dan sehingga total penjualannya di sini cuma ayam geprek yaitu cuma 483.300. Nah, berikutnya ada harga pokok penjualan yaitu didapat dari modal yang ada di slide sebelumnya yaitu 273.462.000. Nah, untuk tahun 2026 tinggal dikalikan saja 483.300 dikali 5% dan ditambah 483.300.000 sehingga didapat hasil 507.465.000 dan pada tahun 2027 sampai 2029 juga sama begitu.
Nah, untuk laba kotor di sini dihasilkan dari total penjualan dikurangin harga pokok penjualan. Pada tahun 2025 dihasilkan 209.838.000, tahun 2006 230 juta 329.900, dan tahun-tahun berikutnya juga sama seperti itu, tinggal dikurangin aja. Untuk berikutnya ada biaya, yaitu biaya listrik 1.440.000, biaya air 1.080.000, biaya gaji 210 juta, dan biaya bangunan 2 juta. Nah, sehingga di sini ada laba sebelum pajak, yaitu laba kotor dikurangin sama seluruh biaya-biaya yang ada pada tabel ini. Sehingga didapat pada tahun 2025 laba sebelum pajak yaitu min 4 juta, minus 44 juta 682.000. Berikutnya pajak 10%, tinggal dikalikan saja minus 4 juta 682.000 dikali 10%, sehingga didapatkan minus 468.000. Untuk tahun berikutnya sama, pada tahun 2006 15.809.000, untuk pajaknya sama, tinggal dikalikan 10% dan tahun-tahun berikutnya. Sehingga di sini laba bersih itu didapatkan dari laba sebelum pajak ditambah pajak 10%. Nah, untuk rata-rata laba yaitu didapatkan dari seluruh laba bersih dari tahun 2025 sampai 2029 dijumlahkan, terus dibagi dengan 5, yaitu jumlah tahun yang ada pada tabel. Sehingga didapatkan 17.252.393,5. Nah, ini adalah rata-rata laba yang didapat per tahun, yaitu 17.252.393,5. Berikutnya ada proyek arus kas. Untuk unit produksi tahun pertama itu ada 35.800 sampai 2029 juga sama. Berikutnya ada arus kas masuk, yaitu penjualan ayam geprek sebesar 483.300.000. Ini insya kayak di sebelumnya, bisa dilihat di total penjualan ya, 33.186.000, lihat sendiri. Nah, untuk pajaknya juga sama, ada di slide sebelahnya, yaitu 468.000, sehingga jumlah arus kas keluar pada tahun 2025 yaitu 247.705.532. Nah, di sini ada jumlah arus kas bersih, yaitu didapat dari jumlah arus kas masuk dikurangi jumlah arus kas keluar, sehingga dihasilkan 235.594.468 per tahun 2025. Untuk tahun-tahun berikutnya sama caranya. Untuk berikutnya ada payback period. Di sini ada tahun 2025 sampai 2029, ada cash flow sama cash flow kumulatif. Nah, untuk menghitung payback period yaitu di sini rupanya kita milih tahun pertama itu 2025. Kenapa milih tahun pertama? Karena yang mendekati modal yaitu 205.594.468 rupiah. Nah, sehingga bisa dihasilkan yaitu seperti ada yang ada di tabel, hasilnya 1,17. Itu masih dalam jumlah tahun. Untuk mencari berapa bulannya itu tinggal dikali jumlah bulan yang ada pada 1 tahun, yaitu 2. Nah, untuk mencari hari yaitu tinggal ditambah jumlah yang dihitung dari bulan tadi, tinggal ditambah hari dalam 1 bulan, 30, sehingga didapat 1,6. Jadi kesimpulannya, untuk menghitung berapa lama ini akan BP atau balik modal, yaitu selama 1 tahun 2 bulan 1 hari. Nah, berikutnya ada net sama 5 tahun, yaitu dari 2025 sampai 2029. Untuk cash flow tahun pertama sama cash flow yang ada di payback period, itu tinggal dibagi sama PFIF sebesar 10% atau diskonto. Ini bisa dicari di tabel diskonto di Google atau di mana bisa dicari. Tinggal dibagikan 235.702.468 dibagi 0,909, sehingga dihasilkan 214.253.543. Untuk tahun berikutnya sama seperti itu. Nah, kalau sudah dapat tinggal dihasilkan atau dijumlahkan, sehingga sigma present value hasilnya yaitu 1.060.181.824, dan di sini diterterakan modal yaitu 279.828.000.
dan NPV yang dihasilkan yaitu 780.353.824. Ini adalah hasil dari Sigma PV dikurangin modal. Proyek ini dapat diterima apabila NPV lebih besar dari 0. Untuk menghitungnya, di sini ada profitability index, yaitu total present value tinggal dibagi modal, sehingga dihasilkan 2,79. Karena di sini lebih besar dari 0, maka proyek ini layak untuk dijalankan. Berikutnya ada tabel NPV 2. Tabel NPV 2 sama seperti sebelumnya, cuma di sini bedanya hanya menggunakan diskonto atau PVF sebesar 90%. Caranya sama, cash flow dibagi PVF dihasilkan di PV. Ya, kalau sudah ketemu sampai 2029 tinggal ditambahkan sehingga sigma percent value di NPV 2 ini yaitu 274.212.610,18 dan modalnya 279.828.000. Tinggal dikurangi sigma PV dikurangi modal yaitu minus 5.605.389,82. Nah, berikutnya ada tabel IRR yaitu internal rate of return. Nah, di sini sudah ada rumusnya, tinggal dihitung saja yaitu IRR 10% ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi atau dikurangi min 5.615.389,82. Karena ini minus sama minus berarti ini ditambah terus dikali I2 kurangi I1 yaitu 90% kurang 10% yaitu IRR-nya 10% ditambah 0,794 sehingga dihasilkan IRR 0,894 atau 89,4%. Karena IRR yang dihasilkan lebih besar dari tingkat bunga yaitu 80%, maka proyek ini layak untuk dijalankan. Berikutnya ada kesimpulan. Perencanaan usaha merupakan langkah awal yang krusial sebelum memulai sebuah bisnis, terutama bagi pelaku UMKM seperti sang ayam geprek. Dengan adanya rencana bisnis, pelaku usaha memiliki gambaran jelas tentang arah yang ingin dicapai serta strategi apa yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rencana bisnis sang ayam geprek telah dirancang berbagai aspek penting yang saling berkaitan, mulai dari jenis produk yang ditawarkan, analisis pasar yang dituju, pengelolaan operasional dan manajemen, hingga perhitungan keuangan. Semua ini menjadi fondasi agar usaha dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Produk ayam geprek dipilih karena memiliki pangsa pasar yang luas dan digemari oleh berbagai kalangan, khususnya mahasiswa dan anak kos atau kontrakan, yang menginginkan makan cepat saji dengan harga terjangkau. Untuk mendukung pemasarannya, usaha ini mengadopsi strategi pemasaran terpadu melalui pendekatan 7P, yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik, agar bisa bersaing dengan usaha sejenis di sekitar lokasi usaha. Dengan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat, sang ayam geprek diharapkan mampu berkembang menjadi usaha kuliner yang diminati, dipercaya, dan dikenal luas oleh masyarakat, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial baik bagi pemilik maupun lingkungan sekitar. Berikutnya, pada analisis aspek keuangan yaitu analisis studi kelayakan yang telah dihitung berikut adalah layak atau tidaknya pada usaha ayam geprek. Kesimpulannya itu payback period 1 tahun 2 bulan. Karena ini tidak lebih dari 5 tahun maka layak untuk dijalankan. Untuk NPV-nya juga layak karena tidak minus. Untuk PI-nya layak karena lebih besar dari 0 dan IRR-nya karena lebih besar dari tingkat bunga yaitu 80%, maka layak. Dari perhitungan analisis aspek keuangan pada studi kelayakan disimpulkan bahwa usaha sang ayam geprek ini layak untuk dijalankan. Dan yang terakhir itu ada saran. Untuk mendukung pertumbuhan sang ayam geprek dan meningkatkan kenyamanan pelanggan, disarankan agar ruang makan di lokasi usaha diperbesar. Dengan area yang lebih luas, pengunjung yang ingin makan di tempat dapat menikmati suasana yang lebih lega dan tidak merasa sesak. Sehingga pengalaman makan di tempat atau dine-in menjadi lebih menyenangkan. Perluasan ini juga membantu menampung lebih banyak pelanggan saat jam sibuk, mengurangi antrian dan waktu tunggu. Selain itu, menambahkan pilihan minuman khusus yang pas untuk menemani hidangan ayam geprek sangat dianjurkan. Minuman seperti es teh, jus segar, atau minuman tradisional dapat melengkapi menu dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Penambahan minuman ini juga berpotensi meningkatkan penjualan secara keseluruhan karena pelanggan biasanya menikmati makanan bersama minuman yang menyegarkan. Dengan melakukan penyesuaian pada orang makan dan menambah variasi minuman, sang ayam geprek dapat semakin menarik perhatian konsumen sekaligus meningkatkan kualitas dan layanan keuntungan usaha. Nah, mungkin dicukupkan presentasi dari kami. Kami menerima kritik dan saran dari perhitungan kami, dari proyeksi kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.